Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, Islam secara total, bukan Islam ketika pilkada dan pilcaleg. Di politisi kalau saat pilcaleg, masya Allah, langsung alim semua saya lihat. Jangan Islam seperti itu, tapi Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, guru saya Ustadz Haji Tamsil Lindrung yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, pemilu jangan memutuskan silaturahim. Pemilu jangan membuat kita berpecah belah. Pemilu adalah pesta demokrasi. Yang namanya pesta, yang ada di benak kita pasti senang-senang. Ibu-ibu, kalau ada kata pesta, kita dengar apa yang ada di benaknya. Apa yang ada? Senang-senang, dengar musik, pakai baju baru, saatnya membungkus ketika pulang, ya kan? Itu senang-senang kita. Maka pesta demokrasi ini jangan membuat horor, jangan saling menteror, jangan saling memaki, jangan saling menghina. Alhamdulillah kita telah belajar dari sejarah 2019 yang lalu. Siapa yang bertarung pada 2019 yang lalu? Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Siapa yang menang, Ibu? Siapa yang menang, Ibu? Siapa? Siapa menterinya? Siapa menterinya? Nah, 2019 mereka bertarung. Setelah menang Bapak Jokowi, siapa yang jadi menteri? Dan sekarang makin akrab. Kalian bertetangga masih baku musuh sampai sekarang. Apa namanya kalau bukan beleng-beleng? Ya, maka silahkan coblos jagoanmu, hormati lawanmu. Saya ulang, silahkan coblos jagoanmu, jangan hina lawanmu, karena kamu bisa menang karena ada lawan. Kita bisa jadi juara karena ada yang kita lawan. Menangin tawa, siapa yang lawan? Tidak ada, menang berdiri. Anda jago itu. Makanya saya bilang, kalau ada calon merasa jago, jangan komen keroyo. Kalau kau merasa jago, taruh bebas kau. Jangan komen keroyo. Segala sesuatu kau manfaatkan, dan segala sesuatu yang kau lakukan dengan kecurangan dan manipulasi, percaya kok, pasti kamu tidak akan berjaya. Amin. Yusuf alaihissalam pernah berkata kepada Allah, ya Allah, berikan saya kekuasaan ini. Coba baca surah Yusuf. Yusuf alaihissalam minta, ya Allah, berikan saya kepercayaan, berikan saya kekuasaan, karena saya kuat lagi terpercaya. Ini dua syaratnya. Naik setan. Ini balik. Kuat lagi terpercaya. Kalau kau merasa kuat, jadi kau pemimpin. Tapi kuat itu bukan main keroyok, tapi main jago-jagoan. Ya, kau main keroyok kalau kau merasa jago. Yang kedua, terpercaya. Dan orang bodoh sekarang yang tidak tahu pembohong. Kenapa? Nah, ada jejak digital. Saya waktu SD SMP gampang kita bohong. Kenapa? Nah, ada jejak digital.
yang namanya pencitraan dalam dunia politik boleh. Kalau kau mau lakukan pencitraan seolah-olah soleh, seolah-olah baik, seolah-olah merakyat dalam dunia politik, itu disebut pencitraan dan boleh. Tapi dalam ilmu agama yang seolah-olah itu, gimmick-gimmick itu namanya munafik. Dan apa Allah janjikan dalam orang-orang munafik? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka dunia, keraknya neraka kau dapat. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Apa nerakanya dunia? Cuma kau dapat resak KPK sama polisi. Itu neraka dunia itu. Neraka akhirat barangkali kau lolos di dunia, tapi kita bagi orang yang beriman, percaya kepada hari perhitungan, percaya kepada adanya hari akhir, tidak akan mungkin kau lolos kehidupan pengadilan Qadhi Rabbul Jalil Ula. Mari, satu, jangan putus persaudaraan. Jangan gara-gara pilpres ini bertetangga sampai bermusuhan. Jangan. Mari kita saling menghormati apa yang kita mau capai dengan pemilu dan memecah belah persaudaraan kita. Kita selalu berteriak, saya Pancasila, tapi apa kejadiannya? Kita mengadu domba bangsa kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang kedua, jaga akidah. Jangan kau terlalu percaya itu namanya tim survei. Nah sekarang orang dia jadikan itu tim survei sebagai penentu masa depan. Tidak, kita orang Islam selalu percaya la haula wala quwata illa. Daripada kalian ribut-ribut survei ini, lebih baik kau percaya akan kekuatan Allah. Dan kalau kau sudah sosialisasi, sudah kampanye, ternyata Allah tidak berikan apa yang kamu mau, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Masih ingat 2014? Masih? Butuh Gidas Atlatif sama Pak Tamsil toh. Waktu itu namanya Asami toh. Iya toh. Dikalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Ya, tapi Allah kasih yang terbaik. Allah sampaikan Pak Tamsil, Dasat, kamu jadi wali kota, wakil wali kota. Saya kasih kau yang lebih baik. Andai saja saya menang, saya waktu itu paling 5 tahun setengah mati tonga hormat. Datang Kapolres hormat saya siap menang, datang Dandim siap menang, datang Gubernur siap menang, datang Presiden siap. Sekarang saya tidak jadi wakil wali kota, saya jadi ustaz. Apa yang Allah kasih itu semua yang disebut tadi, semua mereka hormat sama saya. Keburu ini kan ini Bu Meti punan di meta ki jam ki galau dunia jini sekali. Maka saya heran lihat orang menghalalkan segala cara dan dunia jini. Saya bilang sama para ustadz yang menjadi tim sukses, bos ini dulu bos, kita ini mau jadi ustadz seumur hidup sampai akhir hayat. Itu namanya presiden paling jago di 10 tahun. Selesai itu wabillahi taufiq wal hidayah, kita menjadi tetap penceramah bos. Kalaupun kau sudah kepala daerah 10 tahun, tidak mungkin kau 3 periode, mandan 2 kali bagaimana? Pun kalau kau sudah 10 tahun menjadi wali kota, gubernur, presiden, selesai itu masih mau kau pakai lambang Garuda jalan ke pasar, lewat kau udah bilang kau sakit ini orang. Ya, jangan rusak akidah gara-gara pilpres ini. Yang ketiga, jangan gara-gara pilpres ini ibu-ibu dihina dengan sembako. Saya senang tadi Pak Tamsil katakan, bolehlah kita tidak ada sekolah, tapi kami tidak akan jual harga diri kami. Bolehlah kami miskin, apa boleh buat, tapi jangan pula kau jual harga dirimu. Yang betul baru ambil di nanti. Bu, saya tanya dulu Ibu. Bu, kalau terima 300.000 kaya enggak? Kaya tidak? Bapak-bapak saya tanya, Bapak kalau tolak 300.000 miskin tidak? Miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima dan kau tolak itu menentukan masa depan bangsa. Siapa yang berjuang
perjuangan mereka. Siapa? Apakah mereka menikmati internet? Apakah mereka menikmati seperti yang kita nikmati sekarang? Tidak. Tapi apa prinsip mereka pada zaman dulu? Biarlah saya wafat, biar saya mati, yang penting anak cucuku nanti merdeka. Sampaikan dalam jiwamu masing-masing. Saya menolak money politik. Saya menolak sembako. Kau tahu itu harga ada sembako? Si bilang ngaji bos. Nah cini minyak goreng itu mukamu. Pelan-pelan juga. Masa kau cini ini gula pasir? Ya, bolehlah kita miskin. Kalau ibu bapak tolak sembako, tolak money politik tahun ini, menentukan masa depan bangsa. Supaya apa? Anak-anak kita tidak perlu lagi ke Malaysia jadi TKI. Betul. Kalau kau tolak money politik kali ini, anak-anak kita yang sarjana tidak akan lagi dipermalukan karena dia pengangguran di kampung. Maka kalau bapak yakin perlu perubahan sistem seperti itu, betul. Nah, yang ketiga, santai-santai saja Bu. Yang ketiga, Pak Tamsil, saya ini sekolah tentang komunikasi. Sampai S3 saya pelajari itu namanya komunikasi. Saya mengajar mata kuliah teknik promosi dan presentasi. Bahkan saya mengajarkan teknik kampanye. Ya, ini yang kasih pusing ini Pak. Itu yang baleho paku-paku pohon. Itu hebatnya di calon tak kita calon tak yang merasa calon tak kita dukung. Kurang balehonya. Tapi punya strategi kampanye yang hebat. Lihat begitu strategi kampanye yang disebut Pak Tamsil Indrut tadi. Tidak perlu uang sampai miliaran, tapi pengunjungnya ramai. Ada orang calon ramai artisnya, tapi penontonnya sama calon lain. Alhamdulillah. Ya, maka saya heran dia kalau terlalu banyak orang rusak lingkungan itu dengan baliho-baliho. Dia itu di depan bandara. Dia itu bandara kotornya mampu lingkaran kah? Saya tanya ada banyak begini, saya bilang untuk apa pasang-pasang begitu? Nah bilang supaya terkenal gitu. Saya bilang buktinya saya ini tidak ada baliho pun terkenalkan dari Sabang sampai Merauke. Itu berarti kalau mau kau terkenal bukan dari baliho dan gambarmu, tapi apa yang kamu kerja untuk bangsa dan negara ini. Betul. Biar tidak ada baliho, nanti terkenal. Di Malaysia dah kenal dong apa cimaci. Iya, jadi jangan berdasarkan hambur-hambur uang. Betul. Ya. Jelas toh? Jelas. Nah, yang keempat, hati-hati nih orang karena bisa dijangkal lah. Saudaraku, daripada kalian ribut di medsos, saling menghina, saling memaki di grup WhatsApp. Kalau kalian cinta calonmu, kalian sayang calonmu, kalian senang calonmu, lebih baik kau jaga TPS-mu. Itu mau saja. Nah, biar kau setengah mati pasang baleho, kampanye, sosialisasi, tapi TPS-mu kau tidak jaga, nak curi orang suaramu. Betul. Maka berkorbanlah satu hari di tanggal 14 Februari itu. Tinggal kau tungguin video siaran langsung ini. Supaya apa? Ada teror psikis agar mereka tidak curang dalam bumi. Ya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah saja tausiah saya. Mudah-mudahan ada manfaat. Saya lihat Pak Tamsil ini betul-betul ada perubahan. Ya. Biasanya Pak Tamsil itu kan tampil tak layaknya aktivis, tapi sekarang lebih mudah saya lihat. Ya, memang butuh perubahan. Saya juga lihat ya. Perubahan kok hari ini. Allah Akbar, yang ganti pokoknya aku terlalu kasar. Ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kita berdoa semoga orang-orang yang mewakafkan waktu, pikiran dan
kebaikannya. Allah kabulkan segala hajat-hajat politiknya. Allah bahagiakan keluarganya. Dan Allah wafatkan kelak dalam keadaan husnul khatimah. Sebelum saya turun dari mimbar, mari kita berdoa dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan untuk saudara-saudara kita yang punya hajat politik di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan taufiknya, kesesuaian antara apa yang mereka inginkan dan kesesuaian apa yang Allah kehendaki kepada mereka. La ilaha illallah Mustafa Muhammad SAW. Al-Fatihah. Amin. Amin. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, saya mau hadiahkan lagu. Ikuti menyanyi toh? Ya. Ya. Biasanya para remaja